or word. Ya, jadi ini sangat bagus kalau kita baca memang kata per kata. He said, I found out what the common denominator was. Ya, dan saya akhirnya menemukan tuh apa kira-kira penentu penentu keberhasilan yang utama tuh. Of every person. Ya, dari semua orang-orang yang sukses. That was ever successful. Ya, yang semua orang-orang sukses ini. In our company. Ya, di perusahaan kami. They had one thing in common. Ya, mereka itu rata-rata punya satu persamaan. They formed the habits to do the things failing people don't like to do. Bahwa mereka itu membentuk kebiasaan-kebiasaan yang orang gagal itu tidak suka untuk melakukannya. What the man didn't realize at the time. Ya, yang tidak disadari oleh pria ini, orang ini saat itu adalah he found the common denominator of success not only for insurance but for any walk of life. Ya, yang tidak disadari adalah bahwa ternyata penentu kesuksesan ini tidak hanya berlaku bagi asuransi saja, tapi untuk semua bidang area dalam kehidupan. What do failing players in college sports and in professional sports, what is it the failing ones don't like to do? Kira-kira nih kalau contohnya misalnya dalam olahraga lah ya, dalam olahraga maupun apakah itu profesional maupun yang di kampus gitu ya. Kira-kira para pemain-pemain yang gagal ini kira-kira apa hal yang tidak mereka sukai untuk mereka lakukan nih, si pemain-pemain gagal ini nih? Give me the answer. Ya, kasih saya jawaban. Apa yang kira-kira tidak disukai atau tidak suka dilakukan oleh pemain gagal? Oh, practice. They don't like to practice. Mereka nggak suka berlatih. Do the great athletes love to practice? Apakah atlet-atlet yang hebat mereka suka berlatih? No, they've got discipline. Ya, mereka itu punya disiplin. What is it failing students in college don't like to do? Ya, apa yang tidak suka dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa yang gagal gitu ya di kampus? Yang kira-kira tidak suka mereka lakukan? They don't like to study. Ya, mereka nggak suka belajar. They haven't disciplined themselves to study. Ya, mereka tidak mendisiplinkan diri mereka sendiri untuk belajar. What is it that failing agents in our business don't like to do? Apa sih yang tidak suka dilakukan sama si agen-agen gagal di dalam industri kita ya? Yang tidak suka mereka lakukan apa ya? They don't like to prospect and make phone calls. Ya. Rata-rata mereka itu tidak suka melakukan prospecting atau tidak suka untuk melakukan pembicaraan lewat telepon. How many of your agents set up most of their interviews by phone? Ya, berapa banyak sih dari agen-agen Anda yang akhirnya berhasil membuat janji temu dengan bertelepon? Do most of them set up their appointments by phone? Ya, apakah rata-rata mereka berhasil membuat janji temu lewat telepon? What's the answer? Yes. What is it failing agents don't like to do? Sorry? What is it failing agents don't like to do? Ya. Apa yang si agen-agen gagal ini tidak suka untuk lakukan? Make phone calls. Ya. Telepon. Prospect. Make phone calls. Telepon. We call it digital marketing. Ya, kita sebut ini marketing digital. Digital marketing. Marketing digital. Get on the telephone and hit the digits. Yaitu maksudnya adalah apa? Ke telepon gitu ya, angkat telepon dan memencet nomor teleponnya. Do successful agents just love to make phone calls? Apakah agen-agen yang sukses kira-kira mereka suka melakukan telepon atau menelepon calon-calon nasabah gitu ya, calon prospek? Young man calls one of his relatives. Ya, ada seorang anak muda menelepon seorang kerabatnya, keluarganya. Maybe his cousin. Ya, mungkin ini adalah sepupunya. And he said, I'd like to come by and show you the kind of work we do at Prudential. Ya, ini saya ingin menunjukkan apa yang saya lakukan di Prudential. And he says, his cousin says, I don't like insurance agents. Dan sepupunya bilang, wah, saya nggak suka asuransi. I don't like salespeople.
Ya, dan saya nggak suka tuh orang-orang penjualan. I don't need any life insurance. Saya nggak butuh asuransi jiwa. Good luck in your job. Ya, kamu ya semoga berhasil lah kamu dengan pekerjaan kamu. But don't call me. Ya, tapi tolong jangan telepon saya. Bam! Ya, ditutup teleponnya, banting. That agent says, boy, I love that. Let me do it again. Ya, orang yang sukses akan bilang, wah saya suka banget kayak tadi ya. Saya akan telepon lagi orang lain yang lagi. Does he love that? Kira-kira dia suka itu? Can't stand it. Ya, dia mungkin gak akan tahan dengan hal seperti itu. If he doesn't like to do it, why does he do it? Kalau dia sebenarnya tidak suka dengan hal seperti itu, kenapa dia tetap melakukannya? Kira-kira kenapa dia tetap melakukannya? He has formed the habit of doing the things failing people don't like to do. Ya, walaupun dia tidak menyukai apa yang dia dapatkan, tapi dia berhasil atau disiplin untuk membentuk kebiasaan melakukan hal-hal yang orang gagal itu tidak suka untuk melakukannya. This man that discovered this common denominator, ya, pria ini yang menemukan ini ya, bahwa penentu umum kesuksesan, said this wasn't enough for me. Ya, dia bilang bahwa ini udah cukup buat saya. He said I wanted to find out how they did this. Ya, saya ingin cari tahu bagaimana mereka berhasil melakukan ini. And I found out. Ya, dan saya akhirnya menemukan they had the discipline bahwa mereka itu memiliki disiplin that the failing agents didn't have. Ya, yang tidak dimiliki oleh orang-orang gagal. He said I also wanted to go deeper than that. Ya, dan kemudian saya juga menemukan yang jauh lebih dalam lagi daripada itu. He said I still wasn't satisfied. Ya, tapi saya juga masih belum cukup puas. He said I wanted to find out why they had the discipline. Ya, saya juga pengen tahu kenapa orang-orang ini, orang sukses ini bisa memiliki kedisiplinan seperti itu. And he said I found out. Dan ternyata akhirnya saya menemukan they had a goal. Bahwa mereka ternyata memiliki tujuan. They had something they wanted to get done. Ya, dan mereka menetapkan cara bagaimana untuk mencapainya. They wanted to qualify for the company convention in Las Vegas. Sorry? They wanted to qualify for the company convention in Las Vegas. Dan mereka membuat diri mereka memang qualified gitu ya, berhak untuk bisa datang ke convention itu di Las Vegas. They wanted to qualify for the $1 Million Round Table. Ya, mereka mengkualifikasikan diri atau membuat mereka mencapai MDRT. They had a goal they were passionate about. Ya, dan mereka memiliki sebuah tujuan yang benar-benar mereka itu punya passion untuk mencapainya. Then they had an action plan. Ya, dan mereka mempunyai rencana tindakan. The common denominator of success bahwa penentu umum kesuksesan is that successful people form habits. Bahwa orang-orang yang sukses itu membentuk kebiasaan that the failing people don't like to do. Ya, yang orang-orang gagal tidak suka untuk melakukannya. The most important concept I'm going to give you in 2 days. Ya, jadi ini adalah konsep yang paling penting yang ingin saya sampaikan kepada Anda dalam sesi kita 2 hari ini. Teach it to your agents. Ya, Anda ajarkan ini kepada agent-agent Anda. Make sure they understand the common denominator of success. Ya, pastikan bahwa mereka mengerti tentang konsep ini. Now there are 3 key words. Ya, dan kemudian ada 3 kata kuncinya. 3 key words. Keyword number 1, discipline. Ya, sekali lagi yang pertama adalah disiplin. The discipline to do what you ought to do. Disiplin untuk melakukan apa yang memang harus Anda lakukan. Then delegate everything you shouldn't do. Kemudian delegasikan semua hal yang seharusnya tidak perlu Anda lakukan sendiri. When I was new in the business, I delegated a lot of my administrative work to my wife. Pada saat saya masih baru di bisnis ini, saya mendelegasikan hal-hal yang sifatnya administratif kepada istri saya. When my kids got to be teenagers, ya, dan ketika anak-anak saya mulai beranjak remaja, I hired them to work for me. Ya, saya mempekerjakan orang untuk bekerja kepada saya. From day 1 in the business. Ya, jadi dari hari pertama di bisnis ini, I had a part-time assistant. Ya, saya punya asisten part-time. Discipline to do what you ought to do and delegate what you shouldn't be doing. Ya, disiplin untuk melakukan apa yang memang harus Anda lakukan dan delegasikan hal-hal yang tidak seharusnya Anda kerjakan sendiri. Green, yellow, red. Ya, hijau, kuning, merah. Green is
Go time. Ya, green atau hijau itu adalah go, keluar, pergi, ya, lakukan. Stay in the green. Ya. Stay in green. Ya, jadi Anda tetap berada di area yang hijau. There are only 2 green activities. Ya, hanya ada 2 aktivitas hijau. One is on the phone trying to set interviews, new interviews. Ya, yang satu adalah kita berusaha terus melakukan telepon untuk ketemu orang. And the other one is conducting closing interviews. Ya, dan yang kedua adalah kita melakukan closing interview. Ya, There's only 2 green activities. ya, hanya ada 2 aktivitas hijau. Teach your agents to stay in the green. Ya, jadi ajarkan agent-agent Anda untuk tetap berada di area yang hijau tadi itu, aktivitas Delegate hijau. everything else. Ya, kemudian delegasikan hal-hal yang lainnya lagi yang tidak perlu Anda lakukan. What is sendiri. red time? Ya, apa yang disebut dengan yang aktivitas merah? Coffee breaks, Ya, coffee break. restroom break, Ya, restroom break mau ke toilet. lunches. Ya, makan siang. Stay in the green. Ya, Anda tetap di aktivitas yang hijau. Delegate the yellow. Ya, Anda delegasikan hal-hal yang aktivitas kuning. And don't get caught dead in red. Don't get caught dead in red. Ya, dan jangan Anda terpaku, terpaku mati di area aktivitas yang merah. The third key word, develop relationships. Yang ketiga adalah mengembangkan hubungan. Baiknya puasa kan. Develop relationships with people Oh, baik. who have influence over other people financially. Ya, Anda kembangkan hubungan dengan orang-orang yang memiliki pengaruh terhadap orang-orang lain secara finansial. Develop relationships with attorneys, tax attorneys. Ya, Anda bina hubungan dengan para konsultan pajak, gitu misalnya. Bookkeepers. Ya, orang-orang akuntan. Do you have CPAs here? Certified Public Accountants? Ya, jadi para akuntan publik gitu ya. So what did I teach my son-in-law? Ya, jadi apa yang saya ajarkan kepada anak mantu saya? Early in the game, Ya, early in his career, ya di awal-awal karirnya, I taught him to start calling on CPAs, bookkeepers, and tax attorneys. ya saya ajarkan kepada dia untuk kamu membina hubungan dengan para orang-orang seperti ini nih, konsultan pajak gitu ya, akuntan publik ya. And I told him, don't go and ask for leads. Ya, dan saya bilang juga jangan kamu meminta untuk referensi-referensi. Go to them to sell them. Sorry. Go to sell. Jadi Anda datangi mereka, pergi mereka untuk untuk menjual. And finally you'll sell one that's your age. You'll sell a CPA or an attorney that is your age. Your age. Ya, jadi ya mungkin kita bisa menjual kepada orang-orang yang dengan profesi-profesi seperti itu yang seusia. Sorry, tolong suaranya ini terlalu menggema dong, nggak kedengaran di depan. And they have children the same age as your children. Ya, dan juga mungkin orang-orang yang memiliki anak yang usianya sama dengan anak-anak kita. Never ask them for a lead. Ya, jadi jangan pernah meminta mereka untuk referensi. Never ask for a referred lead. Ya, jadi jangan meminta untuk nama referensi. Of professional advisors. Ya, dari orang-orang dengan para profesional ini. Feed them business. Ya, justru Anda berikan kepada mereka bisnis. Take them business. Ya, jadi bawakan mereka bisnis. And before long, they'll start feeding you business. Ya, nantinya pasti akan kebalikannya. Mereka akan memberikan bisnis kepada Anda. Right now in our building in Dallas, Texas, Saat ini di gedung kami, ya, di kantor kami di Dallas, di Texas, Kinder Brothers has an office complex on the second floor. ya, Kinder Brothers itu punya ruangan kantor di lantai 2. On the first floor are a bunch of doctors. Ya, di lantai pertama itu isinya para dokter. Because they wanted to move into a building where they'd be close to my son-in-law. Ya, karena mereka ingin pindah prakteknya ke tempat di mana mereka ingin dekat dengan anak mantu saya ini, Kurt. Because he was taking them so much business. Ya, karena Kurt ini sudah memberikan banyak sekali bisnis buat mereka. The young attorney Ya, ada pengacara muda that I watched grow up ya,
yang saya lihat bagaimana dia bertumbuh menjadi dewasa. Moved his law firm into our building. Ya, dia juga memindahkan kantor firma hukumnya itu ke gedung kami juga. So he could be close to Kurt, my son-in-law. Supaya dia bisa dekat dengan Kurt, anak bantu saya itu. Because Kurt was taking him so much business. Ya, karena Kurt juga sudah memberikan dia banyak sekali bisnis. Take them business. Ya, memberikan mereka bisnis. And they'll feed the business back to you. Dan mereka akan memberikan lebih banyak bisnis kepada Anda. He's got a CPA by the name of Clint Pugh. Ya, jadi dia juga ada seorang akuntan publik namanya Clint Pugh. He got to Clint and sold him insurance. Ya, jadi dia waktu itu mendatangi Clint untuk menjual asuransi. Then he started taking him business. Ya, jadi dia mulai memberikan bisnis kepada dia. Clint Pugh now today feeds Kurt all kinds of business. Ya, dan saat ini sekarang si Clint Pugh ini memberikan Kurt banyak sekali bermacam-macam bisnis juga. This is a relationship business. Ini adalah bisnis hubungan. The higher you go in semakin tinggi Anda prospecting, ya, semakin tinggi Anda beranjak dalam prospecting, the more important is the relationship. Ya, semakin penting hubungan yang Anda harus bangun. Now, if discipline's the key word, what kind of disciplines do you need? Ya, jadi karena bicara tentang disiplin, ya sebagai kata kuncinya, disiplin apa sih yang Anda butuhkan? There are 5 disciplines. Ya, ada 5 disiplin. There's the discipline to think right. Ya, ada disiplin untuk selalu berpikir dengan benar. You remember that I told you yesterday. Ya, Anda ingat apa yang saya katakan kemarin? Run away from negative people. Ya, Anda lari jauh-jauh dari orang-orang negatif. Don't listen to negative people. Ya, jangan dengarkan orang-orang yang negatif. Keep your thinking right. Ya, Anda harus tetap membuat pemikiran Anda selalu lurus. The second discipline is to work right. Ya, yang kedua adalah Anda harus bekerja dengan tepat, benar. Keep the prospect's chair, where the prospect sits, keep that chair filled with the right people. Ya, jadi iya kalau diibaratkan ini adalah kursi untuk prospek, pastikan bahwa kursi itu terisi dengan prospek-prospek yang tepat, yang benar. I gave you this yesterday. Ya, saya juga sudah sampaikan kemarin. They love their families. Ya, itu bahwa mereka harus mengasihi keluarga mereka. They have money. Bahwa mereka memiliki uang. And they have integrity. Dan mereka memiliki integritas. Working right is keeping the chair filled with people. Ya, pastikan bahwa kursi ini diisi oleh orang-orang atau prospek-prospek yang tepat. Who have integrity, love their families, and they have money. Yang memiliki integritas, mengasihi keluarganya dan memiliki uang. Think right, work right. Ya, berpikir dengan benar, bekerja dengan benar. Number 3 is to sell right. Ya, dan kemudian menjual juga dengan benar. There's a right way and a wrong way. Ya, ada cara yang benar, ada cara yang salah. You want to do it the right way. Ya, dan Anda harus melakukannya dengan benar. But let me give you a hint. Ya, tapi saya akan kasih petunjuk. Even if you sell the wrong way, kalaupun Anda menjual dengan cara yang salah, if you do the right things, tapi kalau Anda melakukan hal yang benar, you're going to be highly successful. Ya, Anda masih bisa tetap menjadi sukses. So teach your agents to do the right things. Ya, jadi ajarkan izin-izin Anda untuk melakukan hal yang benar. And teach them to do it the right way. Ya, dan lakukan juga dengan cara yang benar. Find out what people want. Ya, cari tahu apa yang sebenarnya orang-orang inginkan. What they want in life. Ya, apa yang mereka inginkan dalam kehidupan mereka. Get a money commitment. Ya, dapatkan komitmen uang dulu. Make sure the decision makers are there. Ya, pastikan bahwa si pengambil keputusan ada di sana. That's selling the right way. Ya, dan kemudian menjual dengan cara yang benar. Study right. Kemudian belajar juga dengan benar. The most important thing to study, hal terpenting untuk kita pelajari, is you. Ya, adalah diri Anda sendiri. What makes you tick? What makes you tick? Does that translate? What makes you go? Ya, apa yang kira-kira akan bisa membuat Anda jalan? What motivates you? Ya, apa yang akan memotivasi Anda? The most important thing to study is you. Ya, karena hal yang terpenting yang harus Anda pelajari adalah diri Anda sendiri. Are you a morning person or an evening person? Ya, apakah Anda orang yang tipenya orang pagi atau orang malam? You need to study you. Ya, Anda harus mempelajari diri Anda sendiri. When are you at your best? Ya, belajar yang terbaik. Study you. Ya,
Pelajari diri Anda. Then study other people. Dan kemudian Anda pelajari orang lain. Some people buy fast. Ya, ada orang yang membeli dengan cepat. My brother and me, we buy fast. Ya, orang-orang seperti saya dan kakak saya itu kami membeli dengan cepat. You better get to the bottom line real quick. Ya, Anda harus benar-benar sampai ke pokok permasalahan dengan cepat. If you're going to sell my wife, kalau Anda ingin menjual kepada istri saya, you better go slow. Ya, Anda harus pelan-pelan. Because she wants to understand everything before she signs anything. Karena dia tipenya adalah orang yang harus tahu dulu segalanya benar-benar secara detail sebelum akhirnya menandatangani apapun gitu ya, dokumen. Study your own personality. Ya, Anda pelajari bagaimana personality Anda sendiri. Study other people. Ya, Anda pelajari orang lain. Study your sales process. Ya, Anda pelajari bagaimana proses penjualan. Keep good records. Ya, pastikan Anda membuat pencatatan yang bagus. Study performance. Ya, Anda pelajari bagaimana performa Anda. Study product. Ya, Anda pelajari bagaimana produknya. There's a lot of things you have to study. Ya, banyak sekali hal-hal yang perlu Anda pelajari. But the most important thing to study is you. Tapi hal terpenting yang harus Anda pelajari adalah diri Anda sendiri. The discipline of studying right. Ya, disiplin untuk belajar dengan baik, dengan benar. Then there's the discipline of living right. Ya, dan kemudian adalah disiplin untuk hidup dengan benar. The MDRT in 1962 di tahun 1962 developed the total person concept. Total person concept. Mengembangkan sebuah konsep tentang orang secara utuh, itu manusia secara utuh. In 1962, Dr. Adler. Ya, di tahun 1962, Dr. Adler stood up in front of the MDRT. Ya, berdiri di depan para anggota MDRT. And he said there's more to life than life insurance. Ya, dia bilang bahwa ya ada jauh lebih banyak dalam kehidupan daripada dunia asuransi. There's the family side of life. Dan ada sisi keluarga dalam kehidupan. There's the financial side of life. Ya, ada sisi finansial dalam kehidupan. There's the personal side of life. Dan kemudian juga ada sisi pribadi dalam kehidupan. There's the professional side of life. Ada sisi profesionalitas dalam kehidupan. There is the spiritual side of life. Dan kemudian ada sisi spiritual dalam kehidupan. Keep your life in balance. Ya, dan pastikan bahwa kehidupan Anda ini seimbang. You watch people to go to greatness. Ya, Anda mungkin melihat orang itu bisa mencapai ke satu kesuksesan. And then go down the tubes. Ya, dan kemudian akhirnya tiba-tiba jatuh. It'll be rarely because they got mixed up professionally. Ya, ini mungkin bisa terjadi karena dia kacau gitu secara profesional. It's usually because they got mixed up personally. Ya, mungkin juga bisa terjadi karena dia secara pribadi kacau. It happened with presidents of the United States. Ya, dan terjadi pada presiden Amerika. Nixon was a great president. Ya, Nixon adalah seorang presiden yang hebat. But he got screwed up personally. Ya, tapi secara pribadi kemudian dia mengacaukan segalanya. Bill Clinton was a great president. Ya, Bill Clinton juga seorang presiden yang hebat. But he got fouled up personally. Ya, tapi kemudian juga mengalami secara pribadi membuat sebuah kekacauan. You watch people go to greatness. Ya, Anda mungkin melihat orang-orang bisa mencapai kesuksesan kehebatan tertentu. Then go down the tubes. Ya, dan kemudian akhirnya jatuh. It'll be because they got fouled up in one of those areas. Ya, ini terjadi karena pastinya dia mengacau gitu ya pada satu atau beberapa hal di area ini. Ya. I was jogging this morning at 6 o'clock. Ya, saya tadi pagi jogging. And the fella in the treadmill next to mine. Ya, dan ada orang di sebelah saya di treadmill juga di sebelah saya. From Prudential. Dari Prudential. He's probably in this room right now, or at least he should be. Ya, mungkin orang ini ada di ruangan ini juga saat ini ya. And he asked me how old I am. Ya, dan dia bertanya kepada saya umur saya berapa. A lot of people ask me, how old are you? Ya, banyak orang juga bertanya kepada saya, usia kamu berapa sih? I'm 80 years old. Ya, saat ini saya usia 80 tahun. I've been blessed with parents. Ya, dan saya sangat diberkati gitu. That lived a long life. Ya, bisa menjalani kehidupan yang cukup panjang.
But keep your life in balance. Ya, tapi Anda harus memastikan kehidupan Anda seimbang. It gives you staying power. Ya, karena ini memberikan kekuatan untuk bertahan bagi Anda. Gives you power to perform. Ya, memberikan kekuatan bagi Anda untuk melakukan performa yang prima. Remember what Dr. Adler said. Ya, ingat apa yang dikatakan oleh Dr. Adler in 1962 to the MDRT. Di tahun 1962 di acara MDRT. There's more to life than life insurance. Ya, bahwa ada banyak sisi kehidupan lain selain kehidupan kita di asuransi. Keep your life in balance. Ya, pastikan bahwa kehidupan kita semua sisi kehidupan ini seimbang. One time I read a book. Satu kali saya membaca sebuah buku. It was entitled How to Live to Be 100. Itu bukunya berjudul Bagaimana untuk bisa hidup sampai usia 100. And it had all the usual things in it. Ya, dan kemudian ya di buku itu disampaikan beberapa hal gitu. Don't smoke. Ya, seperti jangan merokok. Exercise. Ya, olahraga. Watch your diet. Ya, kemudian perhatikan diet Anda. Drink alcohol in moderation or not at all. Ya, jadi jaga konsumsi alkohol Anda atau jangan minum alkohol sama sekali. I came to the last chapter in the book. Dan kemudian saya sampai di bab terakhir dari buku tersebut. Now they said the most important thing. Dan di situ dibilang bahwa hal yang paling penting in living to be 100, ya, untuk bisa mencapai usia 100 dalam hidup Anda, is be sure to be born to parents. Ya, adalah memastikan bahwa Anda dilahirkan dari orang tua who live to be 100. Yang juga usianya sampai bisa mencapai 100. That's the secret. Ya, itu udah kuncinya gitu ya. It's in the genes. Ya, itu sudah ada dalam gen Anda. It's in the genes and it's living your life in balance. Ya, dan itu gen Anda bahwa Anda harus membuat hidup Anda seimbang. 10 cardinal rules of selling. Ya, kemudian ini adalah 10 aturan utama dalam hal menjual. A cardinal rule is something that is germane. It's we went over that in the automobile. So tell them what cardinal rule means. Ya, jadi ini adalah aturan utama, aturan pokok, aturan yang paling penting gitu ya. 10 aturan paling penting dalam hal menjual. 10 cardinal rules. In 1987. Ya, di tahun 1987. We appeared at the MDRT. Ya, ya, kami juga berada di MDRT. In Orlando, Florida. Di Orlando, Florida. That year we did a workshop. That year we did a workshop. Dan saat itu kita juga melakukan workshop. I stood on this side of the stage. Ya, jadi saya juga berdiri di panggung seperti ini. Behind a podium. Ya, di belakang podium. And my brother stood on this side of the stage behind a podium. Ya, dan saudara saya juga berdiri di panggung yang sama, ya, di sisi sebelahnya, gitu ya, di belakang podium juga. It was a 90-minute workshop. Ya, itu adalah workshop 90 menit. When we got to the final few moments, ya, dan ketika kita hampir sampai di akhir-akhir acara, we said we're gonna give you the 10 cardinal rules of selling. Ya, kami bilang bahwa kami akan menyampaikan 10 aturan paling penting dalam penjualan. That was in 1987. Ya, itu tahun 1987. 15, 16, 17 years ago. Kira-kira 15, 16, 17 tahun kemudian. Now test these cardinal rules. Ya. Test. Ya, kemudian diuji ya 10 aturan utama ini. To see if they're cardinal rules today. Ya, apakah 10 aturan utama ini pada saat ini? If they aren't cardinal rules today, they weren't cardinal rules back then. Ya, jadi kalau saat ini ya masih bertahan nggak, masih bisa dipakai nggak ya, bahkan dari sejak dulu. Teach this to your agents. Ya, jadi ajarkan ini kepada agent-agent Anda. Cardinal rule number 1: build the relationships. Yang pertama adalah bangun hubungan. We've already covered that. Ya, kita sudah bahas itu. Tax attorneys. Ya, misalnya kepada tadi pengacara pajak, CPAs, ya, bookkeepers, akuntan publik, ya, ya, accountant gitu ya. Build relationships with your clients. Teach your agents to build relationships. Ya, bangun hubungan dengan klien Anda. Ajarkan agent-agent Anda untuk selalu membangun hubungan, membina hubungan. You in this room need to build relationships with your agents. Ya, Anda semua di ruangan ini perlu membangun hubungan dengan agent-agent Anda. Number 2, cardinal rule of selling. Teach it to your agents. Probe and listen.
Ya, dan yang kedua, yang ini yang paling penting juga adalah berbicara tentang mendengarkan. We sell by listening. Karena kita menjual itu dengan cara mendengarkan. You've all heard the story. Ya, Anda sudah mendengar cerita ini. 2 ears, 2 kuping, 2 1 telinga, mouth. 1 mulut. Listen twice as much as you talk. Ya, Anda harus mendengar 2 kali lebih banyak dibandingkan Anda bicara. Ask questions and listen. Ya, ajukan pertanyaan dan dengarkan baik-baik. You should have a long list of powerful questions. Ya, Anda harus punya daftar pertanyaan-pertanyaan yang memang yang kuat gitu ya, yang powerful. Ask questions and listen. Ya, ajukan pertanyaan dan simak baik-baik, dengarkan baik-baik. And when you do, they'll tell you how to sell them and what to sell them. Ya, jadi kalau Anda lakukan itu dengan baik, Anda tahu atau bagaimana cara menjual kepada mereka dan apa yang harus Anda jual kepada mereka. Uncover the buying motive. Ya, dan kemudian Anda temukan apa kira-kira motif pembelian mereka. It's almost always love. Ya, biasanya selalu melibatkan cinta. They love somebody. Ya, karena mereka mencintai seseorang. Or they love something. Atau mereka mungkin mencintai sesuatu. They want to leave some money to a religious organization. Ya, mungkin mereka ingin meninggalkan uang, memberikan uang kepada asosiasi organisasi keagamaan. Janet and I, we have in our will money that's going to go to the university and money that's going to go to our favorite charities. Ya, jadi di warisan kami berdua gitu ya, kami sudah menetapkan ada uang yang nanti akan diwariskan kepada universitas dan ada yang diwariskan kepada gereja. That's possible because of life insurance. Ya, dan semua itu bisa terjadi hanya karena asuransi. Now we want money to go to our kids. Ya, Thank you. Terima kasih. Dan kita juga ingin ada uang-uang yang diwariskan ke anak-anak. We want money going to our kids, but we also want some money going to charities. Ya, dan kami juga ingin selain ke anak-anak, kami juga ingin uang ini diwariskan untuk dana amal gitu ya. Uncover the buying motive. Ya, jadi cari tahu apa kira-kira motif pembelian mereka. Number 4. Ya, nomor 4. Cardinal rule number 4. Ya, aturan utama nomor 4. Decide on the decision makers. Ya, Anda putuskan kepada si pengambil keputusan. You're always gonna have, not always, start over. Most of the time. Seringnya gitu, kebanyakan waktu. You're gonna have 2 or 3 decision makers in the room. Ya, akan ada 2 atau 3 orang pengambil keputusan dalam satu ruangan. In a business situation, decide on the decision maker. Ya, dalam situasi bisnis, Anda putuskan pada si pengambil keputusannya. In family situations, decide on the decision maker. Ya, dalam situasi sebuah keluarga juga, ya, Anda putuskan pada si pengambil keputusan. Janet will tell you. Janet will tell you. Janet akan bilang kepada Anda. She'll tell you that in our home, she takes care of the books. Ya, dia pasti akan bilang bahwa di rumah kami dia yang merawat atau menjaga buku-buku. She has all the computer systems to do the bookkeeping. Ya, maksudnya gini ya, dia punya satu program komputer, sistem komputer ya, yang akan mencatat segala pembukuannya gitu ya, pembukuan ya. But she would be quick to tell you. Ya, pengeluaran dan pemasukan, dan dia pasti akan cepat cerita tentang itu kepada Anda. That she wants me to make the financial decisions. Ya, tapi dia selalu ingin bahwa saya yang mengambil keputusan secara finansial. She keeps the books. Dia mencatat pembukuannya. She signs all the checks. Ya, dan dia juga menandatangani semua cek. But decide on the decision maker. Ya, tapi kemudian Anda harus putuskan kepada siapa sih pengambil keputusan ini. It might not be the one writing the checks. Ya, mungkin bukan si orang yang menuliskan cek, bukan dia pengambil keputusannya. Janet, in the last 20 years, how many checks have I written? Ya, jadi selama 20 tahun terakhir kira-kira ya, kalau ditanya berapa banyak Pak Gary menuliskan cek selama 20 tahun terakhir, cuma 2 kali nuliskan, menandatangani cek. 2 checks. I don't write checks. Ya, karena she writes the checks. Karena Janet yang menuliskan ceknya, bukan saya. But she wants me to make the financial decision. Tapi dia selalu, atau saya yang selalu menjadi pengambil keputusan finansialnya. What's the software you use, Janet? QuickBooks. Software yang dipakai untuk pembukuan itu adalah QuickBooks. Do they have QuickBooks in Indonesia?
Well, I'm not sure. Maybe. In book, do they have QuickBooks Ada? here? Oh ya. Turn your bookkeeping over to the computer. Ya, jadi Anda pakai program-program software seperti itu untuk membantu pembukuan Anda. In our business at Kinder Brothers, Ya, dalam bisnis kami di Kinder Brothers, I haven't written a check in 20 years. ya, saya hampir tidak pernah menuliskan cek, menandatangani cek selama 20 tahun. Our chief financial officer writes the checks. Ya, Chief Financial Officer kami gitu ya, direktur keuangannya yang menuliskan cek. But I make all the decisions. Ya, tapi saya mengambil semua keputusan. Know the decision makers. Ya, Anda harus ketahui siapa sih pengambil keputusannya. When Jack and I formed our corporation in 1976, Ya, ketika Jack dan saya membangun perusahaan ini gitu ya 1979. Kinder Brothers was created in 76, 76 ya. 1976. Tahun 1976 ya, ketika Kinder Brothers itu didirikan tahun 1976. Jack was a great writer, Ya, Jack itu adalah seorang penulis yang hebat, great speaker. ya, pembicara yang hebat. He didn't like the financial side, Ya, dia nggak suka urusan yang berbau finansial. so he turned the financial side over to me. Ya, jadi dia serahkan segala hal yang berbau finansial, urusan finansial itu kepada saya. But many people coming in to sell us Ya, tapi kemudian banyak orang yang datang kepada kami. computers, Ya, menjual komputer kepada kami. furniture. Ya, perabotan. They'd always go talk to Jack Ya, dan kemudian mereka itu orang-orang yang mau menjual ini selalu bicara sama Jack. because he was the older brother, Ya, karena mereka merasa bahwa ini kan yang kakaknya yang paling tua nih ya. and they thought he made the decisions. Dan mereka berpikir bahwa si Jack ini adalah pengambil keputusannya. He made a lot of decisions, Ya, dia memang mengambil banyak keputusan, but he didn't make any financial decisions. tapi dia tidak pernah mengambil keputusan secara finansial. I made them all. Ya, dan saya semua yang mengambil keputusan finansial. As most of you know, Dan sebagai kebanyakan dari Anda mungkin tahu, 6 years ago, ya, 6 tahun yang lalu, Jack had a stroke. ya, Jack itu terkena serangan stroke. Yeah. Can't walk, Ya, dan dia nggak bisa berjalan, can't talk, tidak bisa bicara, can't take care of himself. dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Got a great mind, Ya, tapi dia punya pikiran yang hebat gitu ya. understands everything you say. Ya, dia masih tetap bisa mengerti semua yang orang-orang lain katakan. He's got a great attitude, Ya, dan dia punya attitude, sikap mental yang sangat bagus. but he has to live in a private home where he has to live in a private home where he gets 24-hour care. Ya, dia harus tinggal di sebuah rumah gitu ya, rumah ya khusus di mana dia mendapatkan perawatan 24 jam sehari, benar-benar intensif. We had disability income on a man 78. Ya, jadi dia mengalami sebuah ketidakmampuan di usia 78. We had long-term care. Ya, kita juga ada perawatan jangka panjang. It's when those situations hit that you thank God you got the right coverage. Ya, karena ketika hal-hal seperti itu terjadi, kita semuanya pastinya ingin aman bahwa kita semuanya tercover oleh asuransi. Decide on the decision makers. Ya, jadi Anda putuskan, Anda ketahui siapa sih pengambil keputusannya itu. Cardinal rule number 5. Kemudian aturan nomor 5. Simplify the presentation. Ya, Anda buat presentasi Anda itu menjadi sederhana, sesimpel mungkin. Cardinal rule number 6. Yang nomor 6. Speak the prospect's language. Ya, berbicara dengan bahasanya si prospek. Don't use industry jargon. Ya, jangan pergunakan jargon-jargon industri, jargon-jargon yang sulit untuk dimengerti oleh mereka. Speak the prospect's language. Ya, berbicara dengan bahasa mereka, bahasa yang mereka pahami, dengan istilah-istilah mereka yang lebih paham. Sell at the buyer's pace. Ya, kemudian kita menjual berdasarkan kecepatannya si pembeli. We've already covered that one. Kita juga sudah bahas tadi. Ya. Some people buy fast. Ada orang yang bisa membeli dengan cepat. Me. Saya contohnya. Some people buy slow. Ya, ada orang yang harus memutuskan lama ketika harus membeli. My wife, so you go at the buyer's pace. Ya, jadi Anda lihat kira-kira menjuallah berdasarkan kecepatan si pembeli. Number 8, give prospect a choice on minor decisions. Ya, berikan si prospek ini sebuah pilihan untuk keputusan-keputusan yang minor. Never the major decision. Ya, tapi tidak untuk keputusan yang major, yang besar. Ya, professional doctors. Ya, dokter-dokter profesional.
say we need to operate. Ya, ketika mereka misalnya bilang bahwa kami harus mengoperasi nih. Which hospital? Ya, rumah sakit yang mana? You want private room or semi-private room? Ya, kamu mau ruangan yang benar-benar private atau yang semi-private? All professionals. Ya, semuanya profesional. Give people choices. Ya, memberikan orang-orang pilihan. On minor decisions. Ya, pada keputusan yang minor, yang kecil. Number 9. Nomor 9. Master a closing strategy. Ya, Anda kuasai dengan sangat baik strategi closing. Teach these 10 cardinal rules. Ya, Anda ajarkan 10 aturan utama ini to your agents. Kepada agen-agen Anda. And go over them regularly. Ya, dan Anda bahas lagi kepada mereka secara reguler. Go over the closing statement, the closing process. Ya, Anda bahas lagi berulang kali tentang misalnya cara proses closing. That's outlined in PPM. Ya, ini juga beberapa hal yang dibahas di PPM. Number 10. Nomor 10. Make it the prospect's idea. Ya, menjadikan itu sebagai idenya si prospek. You say to the prospect. Ya, Anda bilang kepada si prospek. As you yourself said. Ya, seperti Anda bilang barusan. You wanted a good college education for your kids. Bahwa Anda kan ingin anak Anda mendapatkan pendidikan yang bagus. As you yourself said, you're not making progress on retirement planning like you prefer. Ya, seperti yang Anda bilang barusan bahwa Anda sebenarnya masih belum punya dana pensiun atau memikirkan tentang pensiun dengan cukup mendalam gitu ya. Those are the 10 cardinal rules. Ya, ini adalah 10 aturan utama that we delivered at the 87 yang kami sampaikan di tahun 1987 round table. Ya, di acara MDRT. Yesterday I told you I would come back to story selling. Ya, kemarin saya akan bicara tentang story selling, ya, menjual dengan cerita. I told you there was a book written about story selling. Ya, saya juga pernah sampaikan kemarin bahwa ada sebuah buku yang ditulis tentang story selling ini, menjual dengan cerita. I told you about the right and left brain. Saya udah bicara tentang otak kiri dan otak kanan. I'm a right brainer. Ya, bahwa saya cenderung ini adalah otak kanan. My wife is a left brainer. Istri saya cenderung otak kiri. Most people are one way or the other. Ya rata-rata orang lain pokoknya salah satu ya, biasanya lebih dominan yang mana. Let me give you a quick book review. Ya, ini saya akan review sedikit buku ini. Left brain. Otak kiri is the monitor. Ya, adalah monitor. By the way, what time are we supposed to end? 12. So we got plenty of time. Yeah. Monitor the left brain. The left brain is the monitor. Ya, sekali lagi otak kiri adalah monitornya. The right brain is the mover. Sementara otak kanan itu adalah penggerak. We analyze with the left brain. Kita menganalisis dengan otak kiri. We make decisions with the right brain. Kemudian keputusan dengan otak kanan. The left brain is the analyzer. Ya, otak kiri adalah analyzer, penganalisisnya. The right brain is the decision maker. Otak kanan adalah pengambil keputusannya. Some people, the book said, some people use statistics like a drunken man uses a lamppost. Di buku itu disebutkan bahwa banyak orang yang menggunakan data statistik itu seperti layaknya seorang pemabuk menggunakan tiang lampu for a support. Ya, hanya sebagai sandaran, pegangan gitu ya. Rather than illumination. Ya, bukan sebagai penerangan. So some people just use statistic after statistic after statistic. Ya, jadi banyak orang hanya menggunakan data statistik. Some people sell with numbers. Ya, beberapa orang mungkin menjual melalui angka-angka. You're playing to the left brain. Ya, Anda sedang berjalan atau sedang berfungsinya di otak kiri nih. When they read statistics and facts, karena ketika mereka membaca statistik dan fakta-fakta,
the left side of the brain stirred with electrical activity. Ya, bagian otak kiri ini terlihat ada aktivitas listriknya gitu ya, memancarkan aktivitas listrik. But the right side of the brain literally went to sleep. Tapi bagian otak kanannya itu tertidur. So they took a crowd like this. Ya, jadi ada banyak orang seperti ini. And they started reading them statistics. Ya, dan mulai dibacakan data-data statistik. And the left brain went off with electrical activity. Ya, dan otak kirinya ini aktif ya, dibanjiri dengan aktivitas rangkaian listrik gitu. But the right brain went to sleep. Ya, tapi otak kanannya ini tertidur gitu ya. Jadi shutdown mati. Completely to sleep. Benar-benar tertidur, benar-benar dimatikan, mati gitu ya. Tidak aktif. Researchers then told a story. Ya, tapi kemudian si para peneliti ini membacakan told a story to the group. Sebuah cerita kepada orang-orang ini, gitu ya. And immediately the right side of the brain tiba-tiba otak kanannya was fully engaged. Ya, mulai bekerja. And the left side continued its interest. Ya, sementara otak kirinya ya meneruskan urusannya tadi gitu ya, maksudnya dengan data-datanya tadi. So let's get this straight. Ya, jadi mari kita pastikan ini. When you feed people statistics, ya, ketika Anda memberikan statistik kepada orang-orang, the left brain is in full alert. Ya, otak kirinya itu akan berfungsi secara penuh. But the right brain goes to sleep completely. Tapi otak kanannya itu tidak aktif sama sekali. And it's the decision maker. Ya, padahal ini adalah pengambil keputusannya. Now when you tell stories, tapi ketika Anda menyampaikan cerita, both sides of the brain are wide open. Ya, maka kedua-duanya akan mulai terbuka atau aktif gitu ya. So teach your agents to sell with stories. Ya, jadi ajarkan agent-agent Anda untuk menjual dengan cerita. And back it up with numbers. Ya, dan kemudian berikan dukungan dengan angka-angka, fakta-fakta tadi. The best story, ya, karena cerita yang terbaik is a personal story. Adalah cerita yang berdasarkan kisah pribadi. Now some of you here and some of your agents don't have a personal story. Beberapa dari Anda atau mungkin agen-agen Anda sebenarnya tidak punya cerita yang kisahnya sifatnya pribadi untuk diceritakan gitu ya. Now, in my early days of selling, I created stories. Di awal-awal karir saya, pada saat berjualan, saya membuat cerita gitu. I'll tell you one that I created. Ya, saya akan ceritakan cerita yang pernah saya buat waktu itu. It just came to me all of a sudden in an interview. Ya, jadi ini tiba-tiba muncul begitu saja pada saat saya sedang interview dengan calon prospek saya. It was a middle-aged married couple. Ya, mereka adalah pasangan udah paruh baya gitu ya. And I didn't seem to be getting across. Dan tampaknya saya saat itu apa yang saya sampaikan kurang masuk ke mereka. So I said to them this. Jadi saya sampaikan kepada mereka hal ini. Let me tell you an interesting story. Ya. Saya bilang kepada mereka, saya akan ceritakan sebuah kisah yang menarik. This is a pretend story. Ya, ini adalah kisah tentang ya ceritanya gitu ya, pura-puranya. And I'd say that to them. Ya, jadi saya katakan ini kepada mereka. We're just going to pretend. Ya, kita hanya akan berpura-pura nih. Ya. Pretend your next door neighbor was extremely wealthy. Ya, misalkan nih seandainya saja gitu, seandainya saja tetangga sebelah rumah kamu itu benar-benar orang yang sangat kaya. And one day you were having dinner together. Dan suatu hari Anda makan malam bersama dia. And the next door neighbor said, "Now, we've been living next to each other. We've been living next to each other for 20 years." Ya, kemudian si tetangga itu bilang bahwa kan kita sudah bertetanggaan selama 20 tahun nih. And I've taken a liking to you people. Ya, dan saya juga mulai menyukai kalian berdua gitu ya. And here's what I've decided to do. Ya, dan ini yang saya putuskan untuk saya lakukan. If you'll give me a certain amount of money every month, ya, kalau kamu memberikan saya sejumlah uang setiap bulannya, I'll put it into investments with my investments. Saya akan tempatkan ini dalam sebuah investasi bersama investasi dari saya juga, uang saya juga. And I'll keep track of your money, preferably. Ya, dan saya akan menjaga dan memastikan uang Anda ini juga berkembang gitu ya.
So I'll keep track of your money separately, but it's invested with my money. Ya, saya akan tetap memastikan bahwa uang kamu ini terpisah, tapi kita akan investasikan bersama-sama. Jadi tetap bagian kamu ini jelas gitu, ada. And as you know, I invest hundreds of thousands every year. Dan seperti kamu tahu, saya menginvestasikan ratusan ribu dolar per tahunnya. And I'll keep track of your investment separately. Ya, dan saya akan tetap memastikan investasi kamu juga ada di situ, dan tapi tetap terpisah, jadi kelihatan jelas punya kamu yang mana. Now, by the way, Ya, tapi ngomong-ngomong nih, if you ever become disabled, kalau kamu satu saat mengalami ketidakmampuan, I'll keep putting the money in for you. ya, I'll keep putting the money aside for you. kalau kamu mengalami sesuatu hal gitu ya, ketidakmampuan, saya akan tetap membayarkan uang ini ke kamu, menginvestasikan, membayarkan uang kamu ini. Because you're my neighbor, Karena kamu adalah tetangga saya, and I like you, dan saya suka sama kamu. and I like your family. Ya, saya suka dengan keluarga kamu juga. So if you become disabled, I'll just keep putting the money in there, and when you get back on your feet, you don't have to pay me back. Ya, jadi kalau kamu sampai